Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan dengan tarawih Masjid Ar-Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya untuk memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang sangat banyak, hingga kita tidak sanggup untuk menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah beliau, hingga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi nikmat oleh Allah bisa hadir di majelis yang mulia ini di bulan suci Ramadan, adalah bulan yang mulia. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang mulia. Besok kelak di yaumul qiyamah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau ada rekan kita, teman kita yang tidak ada, dicari Bapak sebelahnya, karena kita seiman, kita seperjuangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita juga mendapatkan tempat yang sangat baik di Masjid Ar-Rahim ini. Panitianya begitu rapi, bekerja keras, takmirnya cepat. Kemarin waktu buka bersama, listrik mati, genset langsung ada. Terus satu yang sangat membahagiakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kalau ngaji atau tausiah itu sudah sangat sering, karena di sini kita dihadapkan ustaz-ustaz aslinya. Saat itu ya Ustaz Misbahul Munir dan yang lain-lain. Jadi yang bersyukur lah saya. Sebenarnya grogi banget saya di depan ini, ya, ini juga grogi. Tapi biasanya tenangnya Pak, ada yang di belakang, bisa mengkoreksi. Santai aja Pak, santai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin izinkan kami untuk bercerita, ya, untuk mengisi kultum malam ini. Kisah ini diawali ketika saya itu mengantarkan anak saya ke sekolah 2019 itu di Surabaya.
biasanya di surga. Nah, otomatis kalau saya terlalu pagi itu ke masjid. Saya mau ke kantor, mengantar anak saya dulu. Kalau mau waktunya belum belum tepat nanti di rumah sakit di tempat kerja. Nah, saya terus ke masjid dulu. Nah, kadang ada saya dapat ada, jadi saya harus ke toilet. Nah, ada yang menarik di toilet. Jadi di sana ada tulisan waktu itu namanya Pilpres. Pilpres ada berapa salam waktu itu. Nah, di sana ditulis salah satu, jadi menjelekkan salah satu. Misalnya si A seperti ini. Saya masih belum belum begitu itu paling ya kan apa. Setelah itu saya mampir masjid ke lain tempat di daerah Bantul. Ke toilet lagi, ternyata tulisannya ada lagi, sama persis. Sampai saya waktu itu karena ya penasaran, ya saya foto. Ada di HP saya tulisannya sama lagi. Kemudian saya ke daerah Kanjuran, mampir ke masjid, sebuah masjid, ke toilet ada lagi. Jadi saya tuh jadi memperhatikan toilet sama persis, tulisannya sama. Saya foto. Nah, yang terakhir itu 2023 atau 2024 awal, saya sholat Jumat di baratnya dia. Ke toilet lagi saya benar-benar ada sama persis tulisannya. Jadi memang di situ menjadikan salah satu calon waktu itu, salah satu calon. Nah, apa itu yang membuat kita itu mungkin sebagai pelajaran bahwa kita juga harus hati-hati, Bapak. Kita mungkin boleh mencintai atau mengidolakan siapapun, termasuk mungkin waktu itu calon presiden atau siapapun, tapi tidak boleh sampai harus menjelek-jelekkan dan apalagi sampai menulis di beberapa tempat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kenal, kalau kita paham bahwa kita nanti setelah meninggal dunia itu ada amalan yang mengalir, ya, sedekah jariah itu yang mengalir, yang pahalanya mengalir setelah kita meninggal dunia. Nah, ternyata ada dosa jariah. Kita harus waspada, jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa jariah, karena kita sibuk mungkin amal jariah, tapi ternyata kita secara kita sadar membuat dosa jariah. Ya sama, dosa jariah itu yang harus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia, ya bisa mengalir, bisa terus kita mendapatkan dosa-dosa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini ya tentu kita harus mengevaluasi diri, introspeksi diri. Kesempatan untuk beramal jariah sangat banyak, tapi kita juga harus waspada terhadap dosa jariah itu tadi. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk
Yang pertama-tama kita berhati-hati dalam berbicara. Jangan-jangan nanti pembicaraan kita menjadi nempel terus sebagai dosa jariah kita. Yang kedua, menjaga lisan dari ghibah atau fitnah. Yang selanjutnya, berbuat baik kepada sesama, lalu menghentikan perilaku dan segera bertobat. Taubatan nasuha. Jadi walaupun kita telah menjalankan dosa jariah, insya Allah ini kalau kita bertobat secara sungguh-sungguh, ya, dan tidak mengulangi lagi, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya, kita harus hati-hati. Mari kita terus melaksanakan amal soleh yang dapat menemani kita nanti di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Dan kita harus menghindari dosa jariah, sunnah al-sunnah. Jangan sampai kita meninggalkan dosa, dan dosa itu mengalir setelah kita meninggal dunia. Astagfirullahaladzim.